selamat malam. Iya malam Pak Sani. Ini ada keluhan saya. Ini Mas, temanya malam ini tepat sekali ya, tentang cinta dan kasih sayang. Ini tentang cinta dan kasih sayang saya sama anak saya. Jadi ini gini, anak saya umur 3,5 bulan ya Pak Ustadz ya. Itu kena sakit batuk. Cuman secara medis bilang ini anak tidak sakit. Terus kalau malam itu anak saya takutan gitu. Nah ini saya mesti bagaimana? Terus kalau ada bacaan apa yang mesti saya lakukan Pak Ustadz? Karena secara medis dokter bilang anak saya nggak apa-apa gitu. Nah itu saja. Baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ustadz? Tadi apa, batuk ya? Batuk. Iya. Usianya 3,5 bulan. Iya, cukup ya. Cukup ya. Terima kasih Bapak Eko. Nanti Pak Ustadz Soni Sutrisna akan menjelaskan bagaimana solusinya. Silakan Ustadz. Iya, Pak Eko. Pada beberapa banyak kasus yang terkena kepada anak kecil, ya, entah itu gejalanya dia bisa lari ke batuk, entah bisa juga gejalanya larinya ke kejang atau step gitu ya. Biasanya memang secara kedokteran gitu susah untuk diketemukan, tapi si anak tersebut tetap mengalami suatu gejala-gejala yang dikatakan kejang atau katakan tadi batuk-batuk ya, seperti itu. Dan banyak kali kita temukan justru terjadi ketegangan di daerah kepala si anak tersebut. Biasanya banyak diakibatkan oleh faktor asupan susu ya, asupan susu. Jadi kalau memang ini anak mungkin selain daripada ASI ya, selain daripada ASI menggunakan susu-susu tertentu gitu ya, sebaiknya susu-susu tersebut diperiksa ya. Kalau memang ini anak mengalami suatu kelainan-kelainan seperti itu, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter gizi ya, dengan dokter gizi untuk dicari kandungan lemaknya yang memang benar-benar sesuai. Nah itu. Nah terus kalau memang ada waktu, silahkan datang ya ke terapi kolbu untuk kita pastikan lebih dekat apakah benar di daerah kepalanya ada ketegangan. Kalau memang sudah terjadi ketegangan, ini harus diturunkan ketegangan ini, itu dengan cara diterapi. Nah, karena ini anak kan umurnya juga baru 3,5 tahun ya. Nah, kita di terapi kolbu kan tidak ada jamu di sana, tidak ada obat dan tidak dipijat ya, tidak ada pakai suntik-suntik. Insya Allah aman buat putra Bapak nanti. Saya pikir begitu Pak. Baik, ini ada penelpon lagi yang masuk Ustadz, langsung kita sapa dulu ya Ustadz. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Jailani. Bapak Jailani, silakan Bapak, keluhannya apa? Saya ini penyakit Parkinson. Saya penyakit Parkinson. Oh, bisa diobati Pak. Usianya berapa Bapak? 50. Yang terkena siapa? 50. Saya sendiri. Oh iya. Saya sendiri. Di Parkinson besar. Baik. Ada lagi mungkin Bapak yang ingin ditanyakan? Di kata medis, Parkinson itu adalah sel-sel saraf di otak. Baik, silakan Ustadz Soni. Rusak dengan pembentukan zat dopamin. Ya, baik Bapak. Langsung saja mungkin kita akan mendengarkan penjelasan atau solusi yang terbaik seperti apa dari Ustadz Soni Sutrisna. Silakan Ustadz. Iya, itu yang cairan dopamin yang ada di otak di bagian belakang itu kebanyakan kalau dia terganggu dopaminnya memang akan menimbulkan gangguan Parkinson ya. Kita alhamdulillah di terapi kolbu banyak nanganin kasus Parkinson dan alhamdulillah diijabah oleh Allah ya Bapak. Mungkin ada beberapa nanti kesaksian testimoni dari televisi juga bisa disiarkan. Banyak kasus Parkinson yang alhamdulillah diijabah oleh Allah. Dan kebanyakan dari kasus Parkinson itu biasanya gangguannya adanya di saraf batang tengah di belakang sini. Nah ini akan kita lakukan terapi.
Nah, untuk sementara waktu makanan yang mengandung lemak-lemak sebaiknya dihindari dulu, santan-santan juga sebaiknya dihindari dulu. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh dokter Bapak, itu Parkinson banyak sekali berhubungan dengan cairan dopamin yang ada di otak itu. Baik Pak Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi nih Pak Ustadz ya. Dan bagi pemirsa masih dibuka line telepon kami di 0215155111. Dan bagi Anda yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa catat nomor telepon dan juga alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya Anda bisa menghubungi di 0218582009 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengganti saya harus didorong oleh masyarakat agar melanjutkan itu. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini. Dan bagi Anda yang ingin live interaktif bersama kami di sini, Anda bisa menghubungi kami di 021-5155-111. Dan langsung saja mungkin kita akan membahas lagi tentang masalah cinta. Tapi apakah ada kaitannya dengan kesehatan dan juga kedamaian Ustadz atau kesembuhan bagi seorang ini Ustadz tentang cinta ini? Ya, saya pikir ini satu pertanyaan yang baik ya. Kalau cinta tadi itu bernuansakan ego tadi, jelas itu akan membawa bencana. Kenapa? Karena kalau nuansanya ego di dalam cinta tadi, itu yang ada di jalannya dengan sangat tertekan perasaannya. Bayangkan saja misalkan pasangannya itu cemburu, pasangan itu mau berkarir kita cemburu, pasangan itu mau ini kita cemburu. Ya kan kita jalani hidup ini kan berat sekali, ya kan? Tapi kalau cintanya itu betul berdasarkan kasih sayang tadi, itu lebih rileks. Kenapa? Karena kalau pacarnya itu mau berkarir, dia akan dukung, ya, dia akan dukung, support, dia akan support ya. Itu berarti cintanya berdasarkan kasih sayang. Tapi kalau cintanya berdasarkan ego, biasanya cenderung posesif.
apanya nggak boleh, yang penting dia ada di sebelahnya gitu. Nah ini akibatnya justru tegang. Nah kalau tegang ya gampang sakit. Oh gitu. Gitu. Jadi kaitannya ke sana. Nah sebenarnya yang diharapkan itu adalah cinta yang bernuansanya kasih sayang. Nah ini yang diajarkan di dalam agama Islam. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Allah berkata di dalam kitab suci, cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita sendiri masih disibukkan dengan ego yang ada di dalam diri kita? Sebab kenapa? Sebab orang lain itu kan bisa jadi dia berbeda agama dengan kita. Orang lain itu kan bisa jadi dia berbeda bangsa dengan kita. Orang lain itu kan bisa jadi dia berbeda keyakinan, berbeda pandangan, berbeda semuanya dengan kita. Karena memang Allah Maha Kaya, bukan? Dengan kekayaannya itu Allah menciptakan aneka ragam yang tidak bisa diukur lagi. Karena itulah kekayaan Allah. Nah, dalam perbedaan-perbedaan tadi, coba bayangkan para pemirsa, kalau kita masih dikungkung oleh ego kita, tidak bisa menerima sebuah perbedaan, alangkah beratnya kita menjalani hidup ini. Nah, tapi apabila kita dapat menerima perbedaan tadi, dan kita terima perbedaan itu seperti kita menerima diri kita sendiri, kita mencintai perbedaan itu seperti kita mencintai diri kita sendiri, insya Allah kita akan menjalani kehidupan di alam yang memang berbeda-beda ini akan jauh lebih rileks. Nah itulah harapan daripada apa yang dikatakan oleh Allah tadi. Cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Nah ini kan melalui doa-doa ini kan berbeda-beda agama juga nih Ustadz. Nah tapi ditahan dulu nih pertanyaannya ya Ustadz ya. Dan langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam. Baik, Ibu siapa di mana? Saya dari Bu Sri Bekasi, Bu. Ibu Sri di Bekasi. Silakan Ibu Sri, keluhannya apa langsung ke Ustadz Sony Sutrisna di sini. Baik. Saya ingin menanyakan mengenai anak saya. Anak saya itu namanya Robi. Umurnya sekitar 16 tahun. Dia sebenarnya nggak sakit. Dulunya sekolah di pondok. Tetapi setelah itu lulus SMP, itu ini kayaknya ada yang aneh gini ya. Bukan sakit ya Pak Ustadz ini. Dia itu temperamennya sangat tinggi, pemarah, terus selalu melawan gitu dan malas sekolah. Gimana ya Pak kira-kira? Terima kasih. Baik Ibu, mungkin ada yang ingin ini ditanyakan? saya pikir pertanyaan yang baik ya dari Ibu Sri ya. Tadinya anaknya baik begitu ya Bu Sri ya, tiba-tiba terus setelah sekian tahun berubah begitu drastis kepribadiannya. Nah banyak kasus seperti ini yang kita amati di terapi kolbu. Nah ternyata kenapa terjadi satu perubahan kepribadian dari seorang yang tadinya baik lantas berubah menjadi yang temperamental seperti tadi. Nah ternyata terjadi bengkak daerah sini di getah bening daerah kanan sini ya. Jadi kalau getah bening daerah kanan sini agak sedikit bengkak, nah ini bisa mengakibatkan si manusia tersebut jadi temperamen. Jadi nggak bisa dipicu dikit saja, dipicu dikit saja udah jadi dia. Jadi gampang meletup. Nah ini yang perlu dilakukan adalah pertama yang bengkak itu perlu diterapi. Saya ambil ilustrasi contoh begini. Kalau satu hari katakanlah anak kita ini tadinya anak yang sabar, atau saya ambil contoh diri kita sendiri lah. Tadinya diri kita ini sabar, baiklah kita ini. Suatu hari kita sakit gigi kita sakit bengkak, itu sabar kita bisa berkurang tuh. Yang tadinya sabar jadi ngamuan. Kenapa? Karena giginya sakit. Nah demikian juga dengan putra ibu tadi ya. Tadinya sabar gitu, sekarang jadi ngamuan, temperamental dan segala macam karena terjadi kebengkakan di daerah getah bening bagian kanan ini. Nah ini biasanya diakibatkan ya bisa jadi oleh karena faktor makanan, bisa juga oleh faktor makanan, bisa juga oleh karena faktor kesedihan yang mendalam. Ya. Jadi kalau ada satu kesedihan yang mendalam dia pendem sendiri gitu ya, atau bisa juga karena faktor depresi itu bisa.
sehingga mengakibatkan ininya bengkak. Nah, kalau ini udah bengkak, nah terjadi tadi menjadi orang yang sangat emosional, ya. Dan ini juga bisa diakibatkan, salah satunya bisa juga diakibatkan oleh faktor rokok, ya. Kalau kita suka ganti-ganti rokok, nah itu bisa kena nih ke sini, bengkak jadi ngamuan. Dan yang lebih parah lagi bisa timbul psikis, ya, timbul kecemasan, timbul rasa takut yang berlebihan, timbul kegelisahan. Kadang-kadang diiringi dengan dada-dada berdebar seperti itu, Ibu. Baik Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi nih Ustadz ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam setelah komersial break berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum